Pemirsa, tersangka pelaku penembakan di salah satu kafe di Cengkareng seorang oknum polisi Bribka CS dianggap suatu pidana berat. Dua alat bukti sudah cukup membuat Bribka CS berstatus tersangka. Berbagai kalangan beranggapan hukuman terhadap Bribka CS harus ditambah karena yang bersangkutan adalah anggota kepolisian yang seharusnya melindungi masyarakat. Kami akan bahas di Dialog Nusantara Malam berikut ini. Sudah bergabung melalui sambungan Zoom Pak Bambang Rukminto, pengamat kepolisian dari Institute for Security and Strategic Studies. Halo, selamat malam Pak Bambang. Selamat malam, Mas Irsal. Ya, Pak Bambang, kasus penembakan yang dilakukan oknum anggota polisi meski bukan yang pertama kali terjadi, ini tentunya meresahkan. Bagaimana tidak seorang yang seharusnya melindungi malah berbuat melawan hukum. Tanggapan Anda? Betul, kita sangat menyayangkan sekali sehingga ini terjadi ya. Tiga korban meninggal ini bukan main-main, makanya sangat memprihatinkan sekali ketika Kapolri Pak Listio Sigit mencanangkan program bagaimana polisi yang semakin humanis, tapi ini menjadi tamparan tersendiri sehingga seorang polisi melakukan aksi koboi sehingga 3 orang meninggal, 1 orang luka gitu. Nah, kita sangat menyayangkan sekali. Tapi terlepas dari itu, memang banyak yang harus dievaluasi dari kasus ini. Ada dua sorotan saya terkait dengan kasus ini. Satu, bagaimana seorang anggota polisi berada di tempat hiburan malam ketika sekarang sedang ada program PPKM Mikro yang sedang dicanangkan pemerintah terkait dengan protokol COVID-19. Ini kita sayangkan sekali. Ada apa mereka bisa berada di sana? Terus kemudian korbannya sendiri juga ada seorang TNI. Ini juga harus menjadi bahan evaluasi. Ternyata yang seringkali kita menjadi polemik berkepanjangan terkait dengan konsistensi kepolisian terhadap protokol COVID-19 ini. Mereka berada di kafe, kemudian memunculkan insiden yang mengakibatkan korban. Itu satu sisi. Sisi lain adalah tentang perilaku anggota kepolisian sendiri yang melakukan aksi koboi ini. Seorang anggota polisi tentunya memiliki kode etik yang sangat keras dan harus disiplin SOP. Memang tidak bisa kita pungkiri bahwa seorang anggota polisi ini mempunyai beban yang sangat berat terkait tugas-tugasnya. Maka dari itu tugas pimpinan satuan terdekat itu memberikan pengawasan yang ketat bagaimana seorang anggota diberikan izin membawa senjata, bagaimana kontrol terhadap anggota yang mendapatkan izin memakai senjata ini harus benar-benar ketat. Pak Bambang, saya potong sebentar. Ketika seorang anggota polisi dipercaya memegang senjata, bukankah ada waktu-waktu yang mengkhususkan anggota tersebut menjalani pemeriksaan psikologis antara berapa bulan sekali? Apakah ini bentuk bahwa lolosnya dari pemeriksaan kesehatan mental yang mengakibatkan tidak terkontrolnya emosi sang anggota kepolisian yang dipercaya memegang senjata, Pak Bambang? Prosedur pemeriksaan kesehatan ini memang sejak awal dilakukan oleh kepolisian bagi anggota yang akan diberikan izin membawa senjata. Ada tes psikologi terkait dengan itu, juga ada tes kesehatan mental maupun jasmani dan latihan-latihan rutin sebenarnya. Ini dilakukan bisa 3 bulan atau 6 bulan sekali. Tapi faktanya ini tidak efektif karena hari per hari tentunya seorang anggota itu memiliki beban yang sangat berat. Makanya saya lebih menekankan pada kontrol pimpinan langsung dari anggota tersebut. Pimpinan langsung ini yang harus mengetahui bagaimana kondisi kejiwaan, kondisi mental, kondisi jasmani anggotanya. Makanya apel malam, apel pagi, dan apel senjata itu harus dilakukan tiap hari, bukan hanya kontrol 3 bulan atau 6 bulan, tapi tiap hari harus dilakukan sehingga bisa diketahui bagaimana kesiapan mental anggota itu yang membawa senjata itu. Karena
seorang polisi yang membawa senjata tentunya diberikan kewenangan melekat, melakukan kekerasan dengan catatan-catatan yang sesuai dengan undang-undang dan protokol itu. Baik, Pak Bambang, bukan hanya beban pekerjaan yang ditanggung seorang petugas kepolisian yang terlalu berat atau tinggi begitu, tapi juga BRIPKCS dalam pengaruh alkohol. Apakah ini bukti kelalaian dari satuannya untuk memeriksa secara rutin urin para anggotanya, Pak Bambang? Pemeriksaan rutin terkait dengan narkoba, urin, itu bisa sewaktu-waktu gitu loh. Tapi fakta di lapangan ini tidak terlalu efektif karena mereka pun bisa mengelabui pimpinannya ketika tes itu dilakukan. Makanya yang terutama adalah tanggung jawab kepala satuan masing-masing, kepala satuan terdekat itu yang harus memiliki tanggung jawab bagaimana mengontrol anak buahnya. Makanya ini persoalan seringkali terjadi dan berulang-berulang terus. Fokusnya seringkali hanya pada pelaku, tapi bagaimana membuat sistem yang lebih bagus ini kita melihatnya masih kurang. Bagaimana pimpinan terkait tidak diberikan sanksi apa-apa, makanya kontrol ini menjadi sangat lemah gitu. Baik, Pak Bambang, apakah dalam hal ini ketika Anda menyebutkan bahwa para pemimpin pelaku di kesatuannya abai begitu, bisakah dalam kasus ini para pemimpin terutama pimpinan langsung BRIPKCS ini dapat dikenakan pidana terkait kelalaian mengawasi anak buahnya, Pak Bambang? Saya rasa tidak sampai ke pidana ya, tapi ini terkait dengan etika profesi. Seorang pimpinan harus bertanggung jawab pada anak buahnya gitu. Hanya sampai sejauh itu saya rasa, tidak sampai ke pidana karena pidana hanya terkait pada pelakunya. Tapi tetap saja kesatuan Kapolda atau satuan lebih tinggi harus memeriksa pimpinan terdekatnya dan memberikan sanksi. Ini biar menjadi pelajaran bagi semuanya agar tidak terulang dan kepala satuan terdekat itu memastikan benar-benar setiap hari memastikan bahwa anak buahnya itu memiliki kesehatan mental maupun jasmani yang bagus sebelum melaksanakan tugas. Baik. Pak Bambang, terakhir mungkin apakah perlu adanya peningkatan standar operasional prosedur anggota kepolisian yang dipercaya menggunakan senjata di kepolisian, ataukah mungkin ada langkah lain yang mungkin bisa meminimalisir penggunaan senjata yang di luar peruntukannya begitu? SOP peraturan Kapolri terkait penggunaan senjata ini sudah banyak gitu loh. Hanya saja bagaimana implementasi dari peraturan Kapolri itu dilakukan di lapangan. Siapa yang melakukan? Tentunya Kapolri tidak bisa turun langsung sampai menjangkau ke bawah. Makanya Kasatwil, Kapolda turun ke Kapolres, terus kemudian Kapolsek dan satuan-satuan fungsional seperti Sat Narkoba, ya, Satreskrim ini yang memastikan bahwa SOP itu benar-benar dilakukan. Karena kalau peraturan Kapolri ini seringkali hanya menjadi hiasan dinding saja kalau saya melihatnya seperti itu. Jangan sampai itu terjadi, makanya harus benar-benar dilakukan. Seperti yang saya sampaikan tadi di depan bahwa apel pagi, apel senjata, apel malam sebelum melaksanakan tugas itu wajib dilakukan. Kalau kemudian dalam kasus BRIPKCS ini artinya para pimpinan terdekat ini abai mengontrol anak buahnya gitu. Baik, Pak Bambang, mungkin harapan Anda di kepemimpinan Kapolri Pak Listio Sigit begitu, bukan rahasia umum ketika ada masyarakat sipil memperoleh senjata yang justru dipasok oleh anggota kepolisian. Perlu pembenahan apa dalam kepemimpinan Kapolri Listio Prabowo Sigit? Kontrol senjata memang sangat penting ya. Saya rasa bukan hanya senjata saja. Perdagangan senjata, kemudian beberapa waktu lalu ada seorang anggota polisi yang menjual senjata kepada separatis di Papua misalnya. Betul. Ini kan sangat disayangkan sekali. Berarti di situ ada masalah. Bagaimana seorang anggota polisi
mencari tambahan, kalau saya melihatnya seperti itu, mencari tambahan pendapatan dengan cara-cara ilegal, bukan hanya di senjata, tapi di narkoba yang kemudian terkait dengan beberapa waktu lalu seorang Kapolsek di Bandung melakukan hal serupa gitu. Ini sangat kita sayangkan. Artinya memang harus ada perubahan sistem terkait dengan pengawasan, terkait dengan promosi, karena seringkali promosi anggota ini berbasis biaya di luar ketentuan gitu loh. Makanya ini yang menjadi beban juga bagi anggota yang ingin menaikkan prestasinya, menaikkan jabatannya. Prestasi saja tidak cukup gitu loh. Makanya ini yang harus menjadi evaluasi Kapolri secara menyeluruh. Jargon prediktif, responsibel, transparansi berkeadilan ini harus benar-benar dilaksanakan. Makanya pengawasan, terus kemudian pengusutan kasus ini harus benar-benar dilakukan secara transparan sehingga masyarakat benar-benar kembali percaya kepada kepolisian. Baik, luar biasa. Terima kasih Pak Bambang Rukminto, pengamat kepolisian dari Institute for Security and Strategic Studies telah bergabung bersama kami di Nusantara Malam.